Tante Sinta. Ya, P-nya Mbak Cika. Jadi agak tiga rasa kacang tanah. Jadi ngirimnya berapa biji dia? Tiga toples gede, saya bagi-bagi. Karena saya makan banyak sedikit, sekarang suara serak gara-gara itu. Mungkin minyaknya jatah. Minyak samit. Selamat pagi Oriflamers, ketemu lagi. Dan kali ini adalah Facebook Live kita yang pertama. Sebelumnya Minal Aidin wal Faizin. Minal Aidin wal Faizin. Mohon Mohon maaf lahir dan batin. Dan batin. kami berdua, Ibu Tusi dan saya Dr. Edi. Teman-teman, gimana kegiatannya di rumah? Masih semangat pasti kan ya? Di bulan ini bulan apa sih dok? Bulan Juni. Bulan new normal. Ya, bulan new normal, bulan penuh berkah kalau buat aku dok. Karena? Gitu kan? Ya, karena banyak yang kasih kado. Oh iya, ulang tahun saudara-saudari sekalian. Mana kadonya? Iya nanti ya, habis ini Jangan kita. peye ya. Jangan. Gemini, Ibu Gemini. Gemini banget. Nah teman-teman, gimana di bulan Juni ini? Pastinya semua udah mulai dari awal lagi. Kita memulai new normal dan kita memulai sesuatu yang diawali dengan deg-degan. Kalau aku dok, beneran dok, Kenapa? ngerasanya masih apa ya, masih deg-degan tapi harus dijalanin gitu loh dok. Antara deg-degan, takut, exciting ya. Ya semua rasa tuh ada Karena gitu kan loh udah sekarang bosan ini. juga di rumah apa. Sekarang saya deg-degan, masih Iya. hati-hati. Jadi tapi juga pengen tapi takut gitu kan. Iya. Ada rasa-rasa kayak gitunya ya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini Dr. Edi datang ke OISI. Kita mau FB Live tentang permasalahan kulit sepanjang masa. Tapi alhamdulillah dokter nggak pakai APD. Kalau dok, aku deg-degan dok melihatnya beneran. Iya, saya nggak suka di ruangan tertutup soalnya pakai Iya. APD itu, aduh kayak dikurung. Panas berlapis-lapis gitu ya Panas dok. berlapis-lapis. Aduh luar biasa buat tenaga medis itu ya dok. Untung dokter ambil kulit ya, jadi nggak Iya, pakai. untung. Tapi kalau lagi praktek pakai dok. Minimal, tapi memang jaga jarak dan lain-lain tetap diterapkan. Oh gitu ya. Jadi Itu sama ada yang ini tetap gitu ya. penting ini. Kayak pakai dak. Iya, pakai gambar dulu. Oke teman-teman, hari ini saya dan Dr. Edi akan membahas permasalahan kulit sepanjang masa. Benar nggak dok? Betul, betul. Yang namanya flek hitam itu kayaknya dari zaman Cleopatra sampai sekarang. Emang udah hidup waktu Cleopatra? Dia WA sih kemarin ngasih tahu permasalahannya sama flek hitam juga gitu kan. Ini bahas dulu permasalahan katanya. itu tuh nggak jauh-jauh dok gitu loh. Jadi Iya sih. permasalahannya nggak jauh dari yang namanya hyperpigmentasi. Keren kan dok? Gila, ini nggak nyangka loh. Jadi kita agak duduknya agak gini dikit boleh nggak? Oke. Masih aman ya mas? Aman? Nah jadi dokter kan kenapa hari ini topik saya adalah hyperpigmentasi dok? Kenapa flek hitam? Karena berhubungan dengan matahari. Oke. Dari bulan April Yes. sampai sekarang Yes. matahari kita kejar-kejar. Karena tidak jualan online. Bukan masalah online-nya, tapi kita kejar-kejar karena matahari katanya bagus untuk membunuh virus corona, benar? Betul, meningkatkan daya tahan tubuh. Yes. Nah, Yes. semua orang lagi berjemur dok. Saking semangatnya berjemur, dia lupa pakai pelindung kabir surya. Katanya soalnya kalau pakai pelindung tidak maksimal, jadi Iya. tidak dipakai lah. Jadi dia bilang kan mukanya udah dipakein masker, kan kita butuhnya untuk punggung. Jadi mereka begini, padahal paparan kan kemana-mana gitu kan dok. Iya betul. Betul. Nah itu apakah pengaruh itu bisa misalkan yang terasa di badan, tapi apakah paparan itu bisa langsung masuk ke wajah kita juga? Kalau tidak pakai tabir surya bisa, karena kan UV itu kan gelombang panjang, gelombang UVA dan UVB, gelombang panjang gelombang ultraviolet yang gelombangnya panjang dan pendek. Kalau gelombangnya panjang itu kan berarti ke nembus ke sana, kemudian balik lagi mantul biasanya. Oh gitu, mantul lagi ke Yes, kita. bisa dari seng-seng di sekitar, bisa dari kaca, bisa dari aspal dan Kalau dari lain-lain. tembok? Dari tembok tergantung sih dia warna hitam atau putih. Kalau putih itu biasanya suka mantul. Oh gitu, Iya. oke. Nah tuh teman-teman, Dokter Edi barusan bilang, jadi panas matahari itu bisa bukan cuma dari badan aja, tapi dia bisa mantul dari kaca, Dari kaca sekitar, yes, sekitar ya dari kaca. sekitar, kan. Belum, bentar dulu. Kalau dari kaca itu lebih besar pengaruhnya dok, dari tembok dan dari kaca. Mana Lebih dari besar? kaca. Kaca. Iya, kacanya tergantung ya kaca apa ya, kan suka ada kaca film tuh, itu mantul sekali. Kaca nako. Emang masih ada ya kaca nako? Tergantung usia ya. Kaca nako teman-teman. Nah kalau misalkan yang
namanya sinar sinar matahari itu kan beneran yang kita merasanya terlindungi kok pakai masker berlapis-lapis, pakai masker apa namanya yang apa dok yang itu bukan yang bahan, bukan masker biasa yang bahan itu, yang bukan masker kain, yang kayak dokter pakai tadi. Nah, itu masker medis. Masker medis ngomong bedah. medis aja susah banget. Ya ampun. Masker medis, tambah lagi dalamnya pakai tisu, tambah lagi luarnya pakai yang jaring-jaring yang berbunga-bunga, itu tetap tembus matahari. Tergantung. Jadi kalau masker itu ada yang UV protect, ada yang tidak. Iya, bahan sih. kain juga. Kalau yang UV protect artinya ininya cukup kecil sehingga tidak, dan ada bahan khusus yang membuat sinar ultraviolet tidak bisa tembus. Tapi kalau masker berlapis-lapis umumnya tidak. Jadi biasanya kalau pasien saya sih daerah sini memang yang kebakar. Nah, Lebih gelap nggak? Hah? Lebih gelap nggak? Enggak sih, ibu selalu tampil mempesona. Baik. Iya. Kita lihat slide berikut ini. Nah, Guys, ini kalau dokter mau menerangkan, kalau kita lihat seperti ini, apa sih dok yang teman-teman Oriflamers ini harus mengerti? satu yang teman Oriflamers harus tahu untuk kita ngomongin pigmentasi lah lebih fokusnya hari Yes. ini ya. Yang satu ini nih yang lapisan atas. Harusnya ada loh ininya. Mungkin nggak kelihatan karena ini backlight atau Kelihatan merah. lebih terang. Saya tunjuk aja deh, nyampe juga. Ini sih suara saya kedengeran nggak sih? Iya, kedengeran. Oh ini tuh dok, tuh ada tuh dok. Nah, Nah yang ingin saya tunjukkan satu, mana pencet mana coba? nggak dipencet, diarahkan aja sebenarnya. Tapi nggak ada lagi kalau gue gimana sih Mas Roni? Tangannya emang kurang ya. Ya nggak ada juga. Iya nggak ada. Ya udah pakai tangan. Ya udah pakai tangan aja. Yang satu skin barrier atau sawar itu lapisan kulit yang paling luar stratum corneum. Ini. Ya paling luar sekali. Ini dong. Yang kadang-kadang kita gosok-gosok supaya mengelupas. Oke. Karena kalau terlalu tebal dia juga tidak efektif. Jangat, kulit jangat. Kulit ari. Kulit ari, iya. Iya. Nah ini skin barrier ini penting karena dia harus mengelupas terus, harus lapisannya terjaga jadi berada dalam keseimbangan yang delicate gitu ya untuk bisa berfungsi dengan baik. Satu, jadi yang penting banget kita harus pakai moisturizer setiap malam. Jangan bolong, tidak pernah alpa. Gitu, Night ya. cream setiap malam. Night Nggak cream boleh setiap bolong. malam, apapun itu, pokoknya kita harus pilih dulu karena si night cream ini berfungsi untuk menjaga skin barrier ini untuk tetap bisa mengelupas, menjaga fungsinya dengan baik pada saat kita tidur. Ini menjadi penting untuk daerah yang terekspos, wajah, tangan, kaki gitu deh. Ya, Oke. kalau nggak kan keriputnya cepat karena kalau udah keriputnya cepat, makin kering, makin rusak, makin meradang, makin hitam. Oke, pokoknya dia apa namanya membantu proses regenerasi kulit gitu. Iya, iya, Oke. iya. Dia Sip, regenerasi sip, sip. kulit, kemudian dia sesudah regenerasi dia yang menjadi perisai utama buat kulit kita, daya tahan tubuh kita. Jadi kalau misalnya karena kalau misalnya ini rusak, kemudian polusi masuk atau benda asing masuk, kan kadang-kadang pakai sesuatu itu jadi perih, itu karena Iya. dianya rusak. Oh. Dia akan terjadi radang, pada saat terjadi radang nanti ninggalin hitam gitu. Untuk hitam misalnya bright sublime ini yang penting Bisa tuh kan? merah-merahnya tuh. Oh. Nah, tergantung amal ibadah. Benar. Nah, jadi yang penting adalah tergantung, itu kan tergantung. Yang penting dia ini harus baik terus, karena kalau misalnya ada partikel asing masuk kemudian terjadi radang akan menyebabkan hiperpigmentasi, itu udah pasti. Untuk bright Oke. sublime, kenapa makanya kalau setiap, ngomong saja cepetan nggak? Enggak. Kalau Bagus ya. setiap produk yang bersifat untuk mengurangi pigmentasi selalu ada anti radangnya di sana. Ya. Karena radang akan identik dengan reaksi radang menyebabkan terproduksinya radikal bebas dan hiperpigmentasi. Oke. Gitu. Jadi ini harus dijaga dulu supaya tidak mudah Permukaan terjadi kulit radang kita, ya. Dengan tidak terjadi radang karena proteksinya bagus, hiperpigmentasi sudah dicegah duluan. Jadi kita untuk hiperpigmentasi harus mencuri dari beberapa start. Oke. Gitu. Oke, yang kedua adalah yang penting di sini ini basement membrane. Basement membrane ini adalah perbatasan antara epidermis ini dengan dermis. Oke. Dermis ini yang banyak pembuluh darahnya. Epidermis ini yang tidak ada pembuluh darahnya, tapi dia mempersiapkan diri untuk membentuk skin barrier tadi. Di sini ada sel melanosit yang Yeah. bikin meradang. Yeah. Sel melanosit ini akan memproduksi pigmen untuk Zat diratakan. warna ya, Dok, ya? Yes, betul. Melanin diratakan di seluruh epidermis. Kalau misalnya ini meradang,
atau gatal, atau kita garuk-garuk, Iya. lecetlah dia. Ah. Apalagi sampai berdarah misalnya ya. Kadang-kadang kan wajah juga Emang ada orang garuk sampai berdarah? bisa sampai lecet, sampai merah, itu artinya dermisnya udah terpapar. Perih gitu ya dok? Iya. Nah kalau misalnya ini basement membrane-nya rusak, sel melanosit bisa mengirimkan pigmen ke atas, tapi karena ini robek, jadi bisa ada yang ke bawah. Nah itu menjadi lebih lama karena melaninnya atau sel pigmennya kumpul di bawah. Sering sih pada bekas jerawat, Ya. gigitan nyamuk. Kumpul gitu ya, jadi Iya. kayak membentuk bulatan gitu nggak? Atau bebas dia? Dia pokoknya ada di sekitar sini dan masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat gelapnya tuh tidak gelap nyata seperti melasma, tapi kayak dari jauh kelihatan hitam, dideketin makin hitam. Dari jauh makin hitam, dideketin makin hitam, Oriflamers. Oke. Jadi hitamnya tuh kayak samar-samar, tapi dia numpuk-numpuk Tapi karena ada gitu nanti ada ya. yang di epidermis. Kalau yang di atas doang soalnya nyata gitu, kelihatannya selapis. Kalau ini kayak ada dan tiada ternyata ada. Iya. Iya. Seperti perasaan kita. Iya, ada juga sudah terbina. Nah, Oriflamers, ini baru awalnya nih Dokter Edi berbicara tentang flek hitam. Sebenarnya ini yang ikut dari mana aja sih, Om Roni? Ini banyak banget yang ikut saat ini, sudah ada 517 orang. Ya ampun, saya kira nggak ada yang ikut dari tadi Dari cuma seluruh ngomong sama Indonesia. Vivo. Jakarta, Lombok, Medan, Lombok, Medan, Pontianak, Pontianak, Balikpapan, wes luar biasa. Medan banyak lagi, Ah, Pekanbaru, Lampung, wah, oke. Indonesia, Bali. Bali, oke. Jadi teman-teman yang selamat pagi, lihat, Oriflamers. Sukabumi, Jambi banyak banget. oke, yang lihat FB Live kita siang hari ini jangan kemana-mana. Karena nanti di akhir acara saya akan memberikan 3 pertanyaan dok Oh, yang iya. sesuai dengan materi kita. Nah, Dan nanti Mbak Ayu dan Mas Roni akan memilih teman-teman yang menjawab paling cepat dan benar. Kami akan berikan hadiah. hadiahnya 3 penanya. 3 penanya, 3 Tiga yang bisa penjawab. menjawab. 3 penjawab. hadiahnya trip ke Disneyland Hong Kong. Ke OIC Jakarta. Tapi dari Jakarta pemenangnya. Oke, lanjut dok. Oke, ini nextnya gimana? Nextnya yang kanan sini, yang bulat-bulat ini dok. Tuh Oh kan? gini, Nah, iya nggak sih? ya. Iya tuh benar. kan? Nah ini contoh adalah reaksi radang. Saya cuma mau menggambarkan ya. Ini yang tadi saya sebut sebagai basement membrane. Ya. Basement membrane ini di sini adalah yang sel-sel di atas, keratinosit, sel-sel di epidermis, dan melanosit yang memproduksi pigmen. Ya. Di bawah ini kan produksi kolagen tuh, namanya fibroblast. Apa yang terjadi kalau terjadi kerusakan? Matahari misalnya, UVR itu UV radiation, Iya. kemudian stres atau ada faktor genetik hormon. Ini nanti saya akan bagi lagi pigmentasi yang genetik hormon, mungkin kita kesampingkan karena itu susah. Oke. Tetapi yang genetik hormon juga menjadi lebih berat kalau terjadi reaksi ini. Jadi pencegahan juga penting. Tapi jadi jangan kalau misalnya ada Oriflamer atau downline yang bilang, oh saya nggak hilang-hilang, memang harus dikasih tahu dulu sebabnya apa nih. Karena apa terjadinya flek hitamnya? Oke. Tapi nah, kemudiannya step berikutnya apa nih, daripada dibiarkan tambah parah, lebih baik dicegah supaya dia tidak semakin berat begitu. Oke. Dan di sini adalah sel fibroblast. Yang menjadi masalah sekarang semua sel ini ternyata berkomunikasi. Jadi melanosit memproduksi pigmen. Ini yang hilang lagi ya. Pak. Ya, Nah kan? Nah, benar tergantung amal ibadah. Nah ini misalnya ini adalah pigmennya nih. Jadi si melanosit akan memproduksi ini nih, kokogranul ini, pigmen-pigmen ini Iya, pigmen. untuk ditaruh di keratinosit supaya Yes. keratinositnya menjadi hitam. Oke. Kalau kita banyak kena matahari, memang perlu kita menghitamkan diri tubuhnya supaya melindungi karena kulit Iya. yang hitam lebih Lebih terhadap kuat sinar dari paparan matahari, ya. Jadi memang tugasnya itu tugas dia. Tapi kalau misalnya kita terjadi radang, nah halnya nih robek nih, basement membrane-nya kita garuk-garuk atau apa ya, gosok terlalu keras, terus atau ada partikel asing karena sawarnya rusak yang masuk dan terjadi radang. Radang itu soalnya kan meledak gitu kayak bisul. Jadi ini si basement membrane bisa rusak. Jika basement membrane ini rusak yang harusnya utuh, maka akan ada sinyal nih informasi ke fibroblast untuk memproduksi zat yang kesini nih, kesini dan merangsang si melanosit untuk semakin memproduksi. Akibatnya apa? Melanositnya makin hitam di daerah situ, ini akibat radang ya. Ya karena dia produksi jadi banyak dan juga akan memberikan sel pigmen ke dalam dermis fibroblast. Itu yang menjadi
lebih lama hilang pigmentasinya. Kalau orang-orang mungkin orang awam bilangnya flek hitamnya tuh udah dalam gitu ya dok? Betul. Jadi kalau dokter juga suka bilang, wah ini fleknya dalam. Dalam bu, sedalam apa? Sumur. Iya. Banget gitu kan. Dalam banget. Dokter menyakiti saya. Ada nggak sih dok rasa gini misalkan flek hitam yang hanya di permukaan dengan flek hitam yang ada di udah mulai dalam pada saat kita pakai misalkan day cream atau night cream itu ada rasa beda nggak sih? Kalau di permukaan aman-aman aja, kalau misalkan fleknya udah dalam apa jadi ada rasa perih gitu di bagian ada fleknya atau gimana? Tidak, kalau fleknya sudah jadi, sudah matang itu tidak, karena semuanya sudah kembali lagi, proses radangnya udah selesai, tapi pigmentasinya masih jalan. Tetapi kalau misalnya ini terjadi karena reaksi radang, maka pada saat dioleskan terasa perih, tapi tidak menceritakan apakah dia dalam atau superficial. Kan ada tuh kadang, saya juga ada flek nih dok di sekitar sini nih, ya. Itu tai lalat bu. Ini tai lalat yang ini flek hitam yang meraba. Iya. Tapi kenapa kalau saya pakai night cream yang perih daerah sininya dok? Oh itu mungkin karena banyak daerah gesekan, karena ibu memakai hijab misalnya. Seret gitu Iya. ya. Oh ya untuk yang berhijab, jangan pakai pewangi pelicin baju. Yes. Karena kalau ada pewangi pelicin baju, nanti set keringetan, dia akan menyebabkan reaksi radang juga. Nah, Oriflamers nih ada tips lagi dari Dr. Edi untuk kita yang pakai hijab. Kalau bisa hijab kita tuh jangan pakai pewangi. Pewangi, pelicin pakaian. Jangan pakai pelicin pakaian karena dia ada unsur fragrance-nya itu ya dok ya. Fragrance dan chemical yang harusnya tidak bersahabat dengan kulit. Nah jadi di jilbab kita itu nanti kalau kita rendam di pewangi atau di pelicin pakaian itu ada kimianya dan ada zat-zat yang tidak harus masuk ke dalam kulit kita ya dok ya. Iya, nanti mudah terjadi iritasi seperti yang dialami oleh ibu ini. Iya. Dia menceritakan. Perih di sini. Iya. Dan cuma di sini dok yang agak perih, yang lain enggak. Biasanya mungkin di tonjolan tulang. Iya benar, tonjolan ih tahu banget sih dok. Dokter kan dokter apa ahli nunjuk sih. Perih di sini juga. Luar biasa bener kan? Jadi gimana dong kalau kita mau jadi wangi hijabnya? Harus Pakainya pakai di sini. dua lapis, pakai yang kaos dulu. Oh, pakai ciput. Iya, pakai ciput dulu. Tahu aja sih pakai Iya, ini ciput. namanya juga saya jualan ada. Jadi gitu ya Oriflamers ya. Jadi pakai ciput dulu, hijab Nah, kita ciput. kalau mau dipakai wangi-wangi harus ada pelindung di dari kulit kita dulu, nggak boleh Iya, langsung. supaya gitu kalau ya. keringetan tidak langsung bercampur dengan sisa kimia yang ada di hijab, nah nanti bisa bikin reaksi radang. Intinya kita jangan melakukan apapun yang bisa membuat kulit meradang, nanti hitam. Oke. Apalagi kalau Gesek-gesek radangnya terus gitu ya. ringan, gitu kan? Radangnya ringan kita nggak tahu, tapi makin lama makin hitam. Kadang-kadang ada lagi yang lagi ada terkelupas gitu dok, kita seenak aja gitu, seret kok kayak ada yang terkelupas gitu enak, tiba-tiba pas aku lihat ih, merah di sekitar Iya, sini. merah dan perih. Iya perih. Nah, selamat deh. Itu bisa menimbulkan flek hitam kalau itu tidak terlindungi. Misalkan habis itu saya kena matahari gitu, itu bisa nggak? Bisa banget. Tapi jangan takut, sekarang ada tender care. Dan ya pasti tender care dulu. Tender care dulu sampai beres tuh. Jangan gitu? jangan macem-macem. Tuh Oriflamers, kalau terjadi iritasi, terjadi meradang ya di permukaan Iya. kulit ya dok. Teman-teman, pertolongan pertama pada peradangan Iya, itu ada. adalah tender care. Karena Bener ya? Iya, karena sesuatu yang berminyak itu membantu kulit memproduksi sawar lebih baik. Juga ini nih, kemarin saya baru diwawancara sama CNN untuk yang sering hand sanitizer tuh kan. CNN lah yang mau wawancara dok. Dan dulu itu ya, aduh, luar biasa banget sih tanda tangan. Malu. Yang ada hand sanitizer tuh pakai tender care juga. Tuh, hand sanitizer itu kan ada alkoholnya. Iya, kan sering Ada tuh segala macam mulai kering, perih, retak, pecah-pecah. Beneran dok, tanganku jelek selama WFH. Karena dikit-dikit cuci tangan. Iya, cuci tangan masih mending dibandingin hand sanitizer. Iya nggak maksudku, ya kadang sanitizer kalau lagi pergi, tapi kalau di rumah cuci tangan lagi. Dan kayaknya agak-agak lupa pakai hand cream. Iya, memang. Jadi agak kering. Jadi tender care lah ya, paling Tender juara care ya. kalau di level itu sudah, kalau misalnya nggak ada iritasi, nggak sering cuci tangan seperti itu, hand cream masih oke. Tapi kalau misalnya udah di level yang kering iritasi itu, tender care. Demikian pula wajah sih. Tender care kan saja dulu. Jadi kemarin Sampai di dia- CNN dokter ngomong tender care nggak? Yang kedua, bisa di take down.
Kan kasih tahu sesuatu yang melembutkan gitu ya. Dok, Oke. katanya gitu kan. Oke, Terus apa nih, yes. tadi pencet mana nih? Nah, oke. Saya membagi secara mudah nih, supaya nggak riweh pada saat menerangkan ke downline. Ini hilang atau enggak segala macam. Ya. Jadi pigmentasi itu satu melasma. Ini yang Ya. paling sulit yang tadi genetik tadi. Ingat teman-teman, 3 jenis hyperpigmentasi Ya, dibagi tiga dibagi aja. tiga, sekarang. dibagi Ah, tiga. supaya Yang lebih pertama gampang. adalah melasma. Melasma itu adalah flek hitam. Ada unsur genetiknya atau Ah. bawaannya dan ada pengaruh hormonnya. Oke. Gitu. Dan melasma ini biarpun sudah pakai krim dari awal dengan rajin dan taat gitu ya, setelah suatu waktu masih bisa timbul. Jadi kadang-kadang krimnya disalahkan karena sebenarnya melasma ini memang secara genetik, Ya, misalnya nggak? kehamilan KB, pil KB itu bisa mencetuskan, dia tetap timbul. Tapi memang jika dari awal sudah dijaga misalnya dengan Bright Sublime sehingga radangnya tidak Ya, hebat, ya. maka melasmanya tidak seheboh, sehitam jika tidak dirawat dari awal. Melasma itu sifatnya lebih mudah melebar atau lebih mudah memudar kalau kita kalau bisa kita pakai Bright Sublime nih dok. Iya. Day creamnya, night creamnya, si melasma itu kerjanya memudarkan atau mengecilkan area yang hitam. Memudarkan sayangnya, tapi tidak mengecilkan. Oh, jadi dia tetap dengan pola yang sama, Yes. tapi pudar gitu Lebih ya. mudah warnanya. Warnanya jadi lebih pudar. Nah. Oke, itu dulu pertanyaannya. Ingat, melasma adalah flek hitam yang bisa timbul akibat dari genetik, Ada unsur hormonal, ada unsur hormonal. diperparah kalau ada radang, inflamasi, kemudian sinar matahari lagi. Nah, sinar matahari lagi dan tetap bisa menggunakan Bright produk-produk. produk-produk bisa supaya warnanya terjaga tidak semakin hebat, tetapi tidak bisa menjanjikan hilang karena unsurnya adalah genetik dan hormonal. Oke. Semua flek hitam yang sifatnya genetik dan hormonal agak sulit hilang, Iya. tapi bisa dipudarkan Bisa dipudarkan warnanya, tidak dengan Bright Sublime. seintens itu. Sip, Ya. lanjut dok. Yang kedua, age spot, liver spot, sun damage ini sebenarnya sama. Jadi istilah yang terjadi pigmentasi karena overtime, karena berlangsungnya bersama waktu itu semakin banyak kena matahari, semakin banyak kena polusi dan lain-lain. Dulu dianggap yang utamanya adalah matahari sehingga sun damage, tapi ternyata tidak. Iritasi seperti tadi, gesekan, Iya. itu bisa jadi hitam tuh. Kemudian polusi yang berulang, misalnya kita tidak pernah pakai pollutant out active. Pollution out active. Pollution out active pada sore hari gitu Luar kan, biasa, karena hafal. misalnya, sehingga kalau misalnya pollution out active itu harus dipakai biarpun sore. Nah, itu overtime akan terjadi age spot atau liver spot ini. Ini bisa dipudarkan, tetapi tentunya pencegahan akan menjadi selalu lebih baik ya. Yang ketiga, baru sesudah radang. Jelas-jelas sesudah radang karena diisengin. Makanya jangan diisengin jerawat, nyamuk itu jangan diisengin. Sekali epidermis dan dermisnya rusak, hilangnya lama. Sungguh, ini terjadi pula padaku. Kenapa? Kalau digaruk-garuk, luka dan lain-lain. Walah. Kalau di kayak aku gini dok, itu jatuhnya aku yang di melasma atau apa nih? Ini ketutupan blush on dan foundation sih tebal. Enggak, ini nggak pakai foundation, ini bener the one yang terbaru. Oh gitu, keren loh. Berarti nggak tebal-tebal ya? Ya, cuman aku pakai tadi Day Shield SPF 50. Pakai Novage dulu, Essence, terus pakai eye cream, pakai Serum, pakai Day Shield. Jadi kesana pakai foundation ya, padahal nggak pakai foundation. Iya, bagus lah. Bagus kan? Bagus. Jangan depan kamera doang bilang bagus. Enggak, bener bagus. Akal lampunya ya, bagus tapi. Oke, lanjut dong. Terus apa lagi tuh sampai mana? Iya, terakhir radang. Ini contohnya melasma ini. Aduh, tuh teman-teman, ini adalah contoh flek hitam yang disebut dengan melasma. Jadi dia pecah ya dok, kiri kanannya tuh pecah ya, nggak rata ya. Dia tuh nggak rata, memang kadang-kadang di sela-selanya masih suka ada kulit Ada, normal. Terus karena untuk pemakaian Bright Sublime ini atau apapun yang anti radang, warna kulitnya yang lain lebih cepat cerah dibandingkan si melasma, sehingga
customer akan merasa kok jadi banyak putih-putihnya sekarang di dalamnya gitu. Oh, kok jadi flagnya tambah kelihatan gitu? Flagnya tambah kelihatan, Oh, terus oke. banyak putih-putihnya. Tadinya enggak, pada putih-putihnya itu kalau dilihat dibandingkan dengan warna ini itu adalah kulit normalnya. Itu kulit normal kita. Yang Ini kayak ini nih semakin agak-agak putih. lebar nih ya dok, Iya, ini. kulit normalnya. Itu. Melasma nih. Oh gitu. Selalu berbentuk tidak rata gitu dok kalau melasma? Biasanya begini, dan selalu patches, kiri kanan simetris ringnya. Iya, iya, iya. Iya. Dan bentuknya mirip-mirip banget kiri dan kanan. Cuman mungkin lebarnya berbeda ya. Lebarnya bisa berbeda sedikit, tapi polanya mirip-mirip. Kalau kayak yang piuk gitu dok, yang kayak pasir disebar gitu putih. Nah itu biasanya age spots. Oke, dari usia ya. Dari usia atau dari polusi, dan untuk mengetahui age spots atau bukan, oh ini melasma masih bisa timbul di badan, kadang-kadang di perut juga ada. Oh gitu. Iya, Oke, makanya teman-teman. dibilang hormonal. Nih, ternyata melasma itu nggak juga di wajah, tapi bisa di perut. Ya, di perut. Orang kecil. hamil biasanya, bukan? Salah satunya, pencetusnya Leher? kehamilan. Leher enggak, leher karena gemuk. Oh, kalau orang hamil kan kadang lehernya gelap tuh dok. Iya, tapi itu karena gemuk dan gesekan. Oh gitu, bukan karena Bukan melasma, karena melasma. ya. Dan itu membaik sesudah proses melahirkan, menyusui selesai 2 tahunan membaik. Kalau melasma menetap. Nah, saya pernah dapat kasus kayak gini nih dok. Ada temen Yes. lupa aku dari daerah mana ya. Tapi flagnya tuh warnanya bukan coklat gini dok, tapi udah kayak biru tua gitu loh dok. Mungkin itu tanda lahir. Nah, tanda Enggak, lahir enggak. saya nggak bahas. Jadi katanya dia pernah pakai produk abal-abal, Itu namanya okronosis. okronosis. Okronosis itu melasma, kemudian pakai produk kaleng-kaleng ya. Ya, produk kaleng-kaleng, Cap kaleng beneran. kaleng cat. Ya, jadi kalau melasma ini pakai produk kaleng-kaleng atau produk abal-abal yang tidak dikontrol, biasanya itu ada hidrokinonnya. Ya. Hidrokinon yang dipakai tanpa dikontrol dalam jangka panjang tidak pernah istirahat jadi okronosis. Jadi melasmanya jadi coklat, terus ada unsur biru-birunya. Jadi makin warnanya tuh coklat dan hitam kebiruan gitu. Iya, kayak lebam gitu dok. Iya, betul. Kayak lebam Itu kepukul namanya gitu ya. okronosis, itu lebih susah lagi jadinya. Aduh, di laser. Di laser, melasma di laser pun akan bisa balik. Balik lagi. Maintenance-nya tuh memang harus. Oh, jadi kalau udah Terus-terusan. teman-teman mengalami hal yang disebut dengan melasma, nggak usah ribet-ribet di laser-laser karena akan timbul lagi. Jadi lebih baik dengan produk-produk yang sifatnya dioleskan, yang topikal gitu dok, topikal. Tergantung goal atau objektif orang tersebut sih, karena kalau di laser memang lebih cepat walaupun balik lagi Perih. itu kayak. Tapi kalau mau lebih stabil tapi terus-terusan, ya pakai topikal Pakai yang krim. terus-terusan, ya Oke. dengan perlindungan matahari Ih. tentunya. Kenapa sih ya permasalahan flek hitam itu dari zaman bener loh dok? Ini tuh nggak pernah hilang loh permasalahan flek hitam itu dari zaman bahlakala sampai Ya sekarang. pasti sih dari zaman saya diminta bicara untuk Oriflame. Iya, dari 2004 sampai sekarang kan. Itu sudah beda generasi yang awal yang lebih muda pun mengalami hal yang sama, yang Iya. menanyakan hal yang Iya. sama. Nah, Iya. mungkin menyimpang dari materi dok. Dokter kan pasti banyak banget orang yang datang, pasien-pasien yang datang dengan berbagai macam keluhan. Mhm. Yang paling banyak mungkin salah satunya adalah flek hitam. Yeah. Ada nggak perbedaannya? 10 tahun yang lalu flek hitamnya milik tante-tante, 10 tahun terakhir flek hitamnya lebih ke milenials gitu. Ada nggak? Yang millennials ini karena makeup sih sekarang. Oh gitu. Dan Makeupnya karena apa? Maksudnya apa? Karena kandungan warna di dalam makeup tersebut atau gimana dok? enggak karena terlalu sering bermakeup. Makeup itu kan menarik sinar, Iya. dan biasanya mereka banyak bermakeup tuh pakai blush on dan lain-lain, Ah. sehingga daerah-daerah sini menjadi lebih gelap. Iya. Nah itu Itu yang bikin flek hitam tuh bikin sekarang flek ya. hitam, tapi bukan melasma, itu menjadi kayak sunspot. Karena terpapar sinar matahari karena warna merahnya kali manggil-manggil sini Betul, gitu biasanya ya. kan makeup kalau heboh kan biasanya malam ya, untuk Iya, iya, malam iya, versus iya. siang. Tadi saya sebenarnya nggak mau heboh deh, tapi karena ada ring light ini kayaknya jadi heboh ya. Enggak sih, bagus. Bagus. Ceritanya ulang tahunnya Ibu Susi Indriani Senior itu di hari Sabtu. Kasihan sih lagi live lagi nih kayaknya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa ya kan. Dengan adanya beliau Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ya di sini ya? Iya. Dokter Reja apa kabar? Apa kabar dari Bu Novi? Kamu kan semakin ganteng banget Aduh, loh. ini juga dulu dengan aja. Aku deg-degan loh sama Wah. dokter Reja. Ya bilang aja sama dia. Lihat tuh badannya Ganteng banget kayak ya, anak dia. SMP Mbak Novi Iya. sekarang. Oh ya ampun. Oke, kita lanjut. Kamu mau potong sekarang kuenya bagi-bagi ke teman-teman yang ada? Boleh, saya boleh nyelesain kerjaan dulu Bu. Baiklah. Berarti kita potong aja dulu ya. Ada Mbak Ayu, ada Reza, ada Kakak Lemon. Terima kasih. Handayani ini bikin kaget aja. Kado ya teman-teman. Kode banget. Juara loh, dedikasi loh. Kenapa? Gimana kalau saya kerja dulu katanya? Bahagia seluruh Indonesia. Udah Indonesia mendoakan aku. Semua didoain loh, semua didoain. Aku nggak punya curiga apa-apa dok. Cuman emang mau kerja gitu kan kesini. Oh, tapi disuruh FB live ya, daripada di rumah ya. Dia mau FB-Live ya. Aku mau, terus dokter bilang iya ngapain sih kita pakai suara-suara doang, kita kelihatan dong mukanya gitu. Ya udah didukung oleh dokter yang maha perkasa. Tapi aku bilang tapi nggak pakai APD ya dok, gue takut. Aku bilang gitu. Ternyata Ibu Novi Handayani merencanakan hal ini. Oke, baiklah. Terima kasih loh Mbak. Baju kamu warna apa aja? Iya tuh kena Nah, ininya. Kakak udah kelihatan dong. Kerja dulu, cepat. Itu bosku. Udah cepat, cus. Lanjut. Gue lupa deh tuh bahasa apa. Oh melasma. Tadi melasmanya apa? Oh, melasmanya kebiruan. Tadi katanya. Bukan. Ini mau splatteran nih dua nih. Oke, melasma. Oh, melasma lebih bagus di laser atau pakai obat krim-krim topikal kayak kita gitu loh dok. Melasma itu beberapa approach sih, salah satunya memang di laser supaya lebih cepat. Tetapi karena bisa balik itu tergantung dari objektif customer tadi maunya bagaimana. Kalau misalnya memang di laser pun akan balik dan tidak masalah dengan waktu, maka lebih baik pakai topikal, terus-terusan dijaga begitu. Jadi lebih waktunya lebih panjang gitu ya dok Waktunya ya. lebih panjang, tetapi secara kronologis sih akan membaik. Tuh teman-teman. Jadi pakai Braids Sublime. Braids Sublime. Terus supaya kulit teman-teman tuh tidak terjadi hal yang seperti ini. Memang bekerjanya agak mungkin lambat ya dok, tapi untuk jangka waktu panjang lebih aman penggunaannya. Yang pasti sih mencegah karena kolagen kita nggak boleh rusak. Kan di situ ada gardenia itu. Kemudian Gardenia Vitacell. Asik. terus jadi kolagennya nggak boleh rusak. Kemudian anti radang, nah itu yang penting. Jadi dengan kolagen terjaga, karena kalau kolagennya tidak terjaga, itu semuanya juga rusak tuh. Oh, gitu. Itu berhubungan. Jadi kalau kolagen tidak terjaga, sawarnya lebih cepat rusak karena kan kering. Kolagen itu kan nyimpan air, jadi mudah radang. Nah dengan itu dijaga dulu dan ada anti radang, si melasmanya tidak tambah hebat. Fibroblast Fibroblast bisa memproduksi bikin. kolagen. Oke. Kalau dia kaku gitu dok, kalau udah tua gitu loh. Jadi udah kalau karena usia kan pasti juga pengaruh juga gitu kan. Karena kalau udah usia sel fibroblastnya memang menjadi lebih jelek sih, gitu. Untuk supaya tidak lebih jelek, jangan banyak makan manis. Itu barusan gede banget manis dikirim. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tahun apa-apa sekali. ulang tahun ya, Iya, oke. kan? Cus. Lanjut Namanya dok. juga ulang tahun nggak apa-apa sih ya. Terus yang Apalagi? kedua adalah, nah ini yang liver spot. Liver spot tuh kayak gini nih. Patch sini lebih coklat, lebih coklat, lebih mudaan, lebih putih, tapi ada yang nggak jelas, Ada yang ada yang pinknya, jelas, ada yang lebih gitu. coklat, ada yang ada lebih yang- putih, ada yang kerik bersisi. Iya, iya, Ini iya, yang iya, umum iya. nih. Ini serahkan saja pada Ibu Tusi menjawab tentang Braids Sublime, seberapa bagusnya pengalamannya akan menceritakan buktinya nyata sudah Dari Braids terpampang Sublime di depan itu kalian dok, semua. kita punya teknologi yang namanya multi bright technology. Multi Bright Technology. Yang fungsinya selain untuk membantu menyamarkan bintik hitam, dia juga mencerahkan daerah sekeliling yang ya seperti ini, yang terlihat tidak warnanya jadi tidak rata. Bright Sublime tadi multi bright teknologi tadi meratakan daerah sekeliling.
Multi dry teknologi itu karena diklaim selain menghambat produksi melanosit juga menghambat transport melanosit. Jadi nggak kemana-mana tuh sel pigmentnya gitu kan? Ya kan? Biar aku. Boleh? Gimana sih bosku? Anak buahnya lagi kerja dia rompi. Atau kita di situ aja di sini. Ya ampun, teman-teman kalau tahu ya dapurnya SB Live ya. Ertongnya lagi ngomong, bosku rame sendiri. Udah kadang Ertong kurang dianggap gitu ya. Effort banget datang naik MRT padahal. Oke, lanjut dong. Oke deh, ya. Terus yang ketiga adalah apa tadi? Pasca inflamasi. Ini yang bekas jerawat, bekas dipencet segala macam. Ini warnanya kayak gini-gini nih. Ini bukannya komedo. Bukan, kalau itu sih keratosis baru kebetulan. Tapi bekas jerawat, terus warna kulitnya menjadi tidak rata karena radang nih. Jadi ada yang bekas radang lama gitu. Terus biasanya kalau yang pasca inflamasi juga kulitnya menjadi kurang baik, menjadi apa ya? Karena kan bekas radang ya. Ada beberapa yang jadi kering dan lain-lain. Sehingga warnanya begini. Kalau yang age spot kembali ke yang tadi dok, boleh yang tadi yang ketiga. Nah ini. Nah, kalau yang seperti ini, apakah dengan penggunaan si Bright Sublime kita punya itu bisa membantu mengurangi terjadinya permasalahan ini? Oh bisa, karena kan di sini ada radangnya. Tetapi ini bukan mengobati jerawat. Bukan jerawatnya. Ya. Tapi jadi kalau radangnya. sudah bekas radangnya akan membaik. Gitu. Oke. Sehingga si bekas radang ini tidak menjadi hiperpigmentasi karena kan stepnya dari eritema pasca jerawat ini menjadi hiperpigmentasi dulu. Dan itu jadi prosesnya panjang gitu loh. Kayak mukanya walaupun jerawatnya udah selesai tapi nggak beres-beres. Oke. Gitu. Lanjut? Udah gitu aja. Udah. Nah teman-teman sekarang jam berapa sih dok? Sekarang jam 13.42. 13.42. Nah teman-teman, jelas banget, gamblang banget penjelasan dari Dr. Edi. Yang pasti teman-teman harus bisa membedakan antara flek hitam yang teman-teman miliki dengan yang saya miliki misalkan, atau tetangga lain milikin gitu ya dok. Yes. Kalau misalkan flek hitamnya dikarenakan kurang perawatan, kurang perlindungan. Ya, itu biasanya age spot ya. Ya, itu jatuhnya adalah flek hitam yang lebih mudah dihilangkan atau lebih sulit. Lebih Kalau mudah. misalnya dasarnya karena faktor usia dan habis kemakan waktu tadi, age spot, karena selama ini saya males pakai sunblock lengket kayak gitu-gitu. Nah ini lebih mudah. Lengket kayak kue tart gitu kan. Lengket atau jadi putih mukanya. Nah ini menjadi lebih responsnya akan lebih cepat. Oh gitu. Tapi sebenarnya flek hitam itu sebenarnya bukan cuma permasalahan dikarenakan melasma, sinar matahari, atau karena kurangnya perlindungan. Kalau misalkan karena makanan pengaruh nggak dok? Makanan sih gini, makanan itu tidak berhubungan langsung. Tapi tadi seperti saya bilang, kalau makanan manis, semua makanan manis itu mensupport radang karena dia sumber energi. Dan radang itu butuh energi, ya. Radang, cancer, semua itu butuh energi. Iya. Jadi kalau misalnya dia disupport energinya, maka menjadi lebih hebat lah reaksi radangnya. Jika reaksi radangnya lebih hebat, maka pigmentasinya lebih berat juga. Radang apapun, radang tenggorokan juga gitu? Iya. Oke, makanya kita nggak boleh minum dingin, nggak boleh minum manis ya? Iya, gitu. Juga untuk pigmentasi. Intinya manis lebih cepat proses penuaannya. Ada pendapat dok bahwa yang namanya orang yang memiliki flek hitam itu lebih ke kita yang perempuan-perempuan. Cowok-cowok kayak dokter tuh jarang ada flek hitamnya, itu kenapa dok? Ada faktor juga. Kalau cowok-cowok juga terjadi kok. Tetapi cewek satu, untuk perempuan lebih banyak faktor hormonal. Ya. Karena hormonal inilah yang pil KB dan hormonal yang bikin melasma. Ya. Pria yang melasma juga ada, tapi lebih banyak wanita. Kedua, kulit pria itu lebih tebal. Ya, lebih liat. Lebih liat, lebih tebal. Jadi artinya tuh tidak sesensitif perempuan kalau bisa digosok-gosok, itu tuh tidak sesensitif. Biasanya mereka menjadi lebih sensitif pada usia di atas 40. Kalau wanita lebih rasanya? Biasanya kalau wanita lebih muda 30-an itu udah sensitif kulitnya. Kalau pria 40-an ke atas. Nah, dengan kulit sensitif itu mereka lebih mudah terjadi radang. Kalau pria itu enggak, karena kolagennya lebih tebal, minyaknya lebih banyak. Gitu. Nah, teman-teman, seru banget dan informasinya lengkap banget dari Dr. Edi kan.
sekarang boleh nggak kalau kita tadi kan teman-teman udah menyimak banyak nih semua yang diutarakan oleh Dr. Edi. Saya punya 3 pertanyaan loh dok. Siap. Apa tuh? 3 pertanyaan untuk teman-teman yang bisa menjawab lebih cepat dan lebih tepat, dia akan mendapatkan hadiah dari Bos Q berbaju merah. Bos Q kok kurus amat sih, langsing amat sih? Ini lagi live loh. Aduh. Kata-kata kamu jangan ke aku. Kamu harus ke Agak terkejut loh tadi tiba-tiba. Iya, aku juga bingung dok antara anak TK gitu ya Pak Ut apa Jadi teman-teman nanti kita akan memilih 3 orang yang menjawab tertepat dan tercepat akan mendapatkan hadiah dari Mbak Novi, dikirim langsung ke alamat teman-teman nama Mbak Novi ya, seperti pada saat Mbak Novi mengirimkan roti ke rumahku dok, dia gedor breng Masya Allah dok, bulan puasa dok. Dikira Satpol PP. Oke. Gerebek nggak taunya. Bos Q. Di Opi pengalaman banget. Gerbek Satpol PP. Oke, kita mau pertanyaan nih dok. Yes. Udah mulai Mas Mimin udah bisa ya? Kita memantau dari sini menjawab. Oh yang jawabannya tepat Iya. dipantau dari sana ya. Oke, Apa sih pertanyaannya? Dr. Edi sudah berbicara banyak, mengupas banyak tentang yang namanya melasma. Hah? Ya, boleh nggak teman-teman jelaskan sedikit melasma itu apa? Oh pertanyaannya esai. Iya, nanti mereka akan jawab. Baiklah. Gitu. Itu yang pertama. Sebutkan 3 jenis flek hitam yang sudah diutarakan oleh Dr. Edi. Wes, ini ibu guru banget loh ya. Bisa Pilih ngasih A, pretest langsung. B, C. Post-test. Ada 3 tadi kan? Yes. Kita mau kasih kisi-kisi nggak? Gak usah. Kita terlalu banyak yang benar. Oh gitu. Kasian timnya. Wani Piro ya. Oh, gak usah deh. Kita kalau nggak ada yang benar baru deh. Oke. Pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang terakhir tadi kita omongin nih dok. Apa tuh? Kenapa kulit pria cenderung agak lebih lambat memiliki flek hitam? Karena kulit pria titik-titik dan kondisinya berbeda dengan wanita karena itu kan jawabannya. Gitu. Udah ada yang jawab? Kirain tuh nanyain multi bright apa Enggak dong. Kalau lah. multi bright teknologi itu semua teman-teman Oriflamer sudah pada tahu dong. Gitu. Teknologi yang terdapat di dalam produk Novage Bright Supply. Ngandung bioic acid dan rumex. Masih mentah. Biasa. Iya, keren banget. Gua mau kalah. Kayaknya bisa. Apa? Kayaknya sisa mau. Wes. Ya, Bu Novi pergi aduh, baru mau ditanyain rahasia langsingnya. Oke, ada yang jawab Mas Roni? Menjawab pertama namanya Ningsilaudo. Ya. Jawabannya adalah melasma adalah suatu masalah kulit yang lazim. Kondisi ini menyebabkan bercak berwarna coklat hingga abu coklat pada wajah. Kebanyakan orang memilikinya di pipi, batang hidung, dahi, dagu, dan di atas bibir, di bagian bibir atas. Udah bener belum dong? Oke. Dari siapa? Dari Ningsi Laudo. Mbak Ningsih Laudo. Jawabannya benar nggak dok? Benar. Benar banget atau benar aja? Benar. Deskripsinya benar. Deskripsinya benar. Cari tulang pipi, Nah, bagian hidung, Atas bibir. di atas bibir, dahi. dahi dan tulang Dagu. hidung, dagu. Oke, Mbak. Siapa namanya tadi? Ningsih Mbak Laudo. Ningsih dari mana? Belum disebutkan di mana? Mbak Ningsih. Namanya Ningsi Laudo. Oke, selamat untuk Mbak Ningsih, pemenang pertama. Tunggu hadiah dari kami. Boleh tolong dilengkapi alamatnya sehingga kami bisa mengirimkan hadiah kenang-kenangan dari kami. Oke, Ngetiknya jawaban yang cepat kedua. sekali loh, gue. Yang kedua itu nyanyi. Berbanyaklah. Serasa opik dia. Yang kedua tadi yang mana sih? Berapa sih? 3 jenis flek hitam 3 jenis flek hitam. 3 jenis flek hitam yang dibahas. yang dibahas. Oh, oke.
Kenapa sih dok di sini juga ada flek hitam kayak kumis gitu itu kenapa dok? Itu melasma. Ya itu memang daerah sini enak gitu ditungguin melasma atau kenapa? Itu salah satu bagian yang sering predileksi namanya untuk melasma. Jadi pipi dan sini kumis. Yang kumis agak mengganggu sih buat perempuan. Agak susah ya juga ya dok? Iya, lebih lama. Mudah-mudahan jangan ada melasma. Jadi Yvonne Mila Teresia, Jawabannya melasma. Rosita, melasma, age spot, Ya. dan pasca inflamasi. Ya, Yes, betul. iya. Mbak Rosita ya? Rosita Yultiman. Oh, Oh iya. Makassar. Makassar. Kok tahu sih langsung? Oci apa? Oci apa? Rosita Oci. Oci. Kamu menang loh Oci. Hadiahnya dikirim langsung sama Mas Roni diantar nanti ke rumah. Selamat ya Mbak Uci. Kita cari dulu yang cowok tadi. Ini yang jawab banyak ya Mas Uci? Banyak banget. Masih ada 598 yang nonton sekarang. Berapa? 598. Ini akan terus Terus karena ini kan ya? bisa gitu. Ditayangin Ini berapa yang lama? jawab soal kulit pria karena kulit pria lebih tebal beda dengan kulit wanita yang lebih sensitif. Atau ada setelahnya namanya Amira karena memiliki tekstur kulit yang lebih tebal. Kurang lebih sama sih jawabannya. Ya udah dua-duanya oke Karena pilih salah tebal. satu. Selain itu, Ada lagi ya? kronika kulit pria lebih banyak memiliki kolagen, lebih tebal dan tidak sesensitif Wanita. wanita maksudnya. Sini kita. Oke, berarti yang ketiga kayaknya ya dok Yang yang ketiga lebih, lebih lengkap, ya. yang lebih lengkap. Oke. Kronika Wilsya Utagal. Oke, Mbak Ronika Wisya Hutagaul. Kalau dilengkapi alamatnya nanti kita akan mengirim kenang-kenangan untuk Anda bertiga. Terima kasih. Nah dok, sekarang ada dok? pertanyaan nggak Mbak Ayu dari teman-teman yang ikut FB Live kita? Ada yang tanya nggak di sini? Belum ada. Masih sibuk merespon menjawab. pertanyaan yang tadi. Oh gitu. Oke, udah tutup ya teman-teman. Kita udah memilih 3 orang pemenangnya. Untuk Oke. quiz hari ini. Nah, Jadi kita masih gimana? punya berapa lama lagi waktu dok? Kita punya 8 menit lagi. 8 menit lagi. 8 menit tuh kita membahasnya apa ya? Yang namanya flek hitam itu kalau misalkan mau dihindari dari usia berapa? 20-an. 20-an. Iya, 20 awal, 22, 21. Yang harus mereka lakukan adalah menggunakan sunblock kah? Dan moisturizer malam. Dan krim malam. Yes. Krim malamnya harus ada kandungan pencerah kulitnya kah? Krim malamnya masih boleh mengandung yang bahan alami natural yang sifat kebanyakan bahan alami natural itu bersifat antiinflamasi soalnya. Jadi kalau dari 21 22 itu tujuannya adalah supaya kalau radang hari itu kena matahari, kena panas-panasan, kena gesekan, kena cuci muka atau di pembersihan, digosok yang berulang-ulang hari itu sehingga malamnya itu bisa mereda semua dengan moisturizer dan mengandung dan bahan-bahan yang mengandung alami tadi. Oh gitu, makanya Gitu. di Oriflame itu kita punya dok dari seri si Even Out itu. Iya, Jadi untuk mungkin lebih ke pakai- pencegahan ya. Itu lebih ke pencegahan. Biasanya pokoknya yang diunggulkan adalah bahan antiinflamasi. Gitu, bahan antiinflamasi, antioksigen, anti radikal bebas seperti itu. Itu yang penting dulu. Karena kalau itu memang tidak dijalankan, orkestrasi kerusakan kulit itu jalan terus. Oh, oke. Dan itu menjadi baru masalahnya usia 21 22 itu belum langsung kelihatan. Jadi kayak misalnya mereka berjemur, kulit gua mah baik-baik aja 2 hari menjemur, 2 hari udah putih lagi. Gitu. Mereka masih merasa iya, menikmati masa muda. gitu kan. Masih muda, itu problem nanti. Emang nanti aging gua perlu, gitu Ntar kan. aja kalau gue udah 40. Terus dok kalau misalkan bekas jerawat itu orang kan kadang suka bilang gini, anak-anak suka bilang, Mbak saya mesti pakai Even Out atau Bright Sublime untuk menghilangkan bekas jerawat. Kalau menurut dokter lebih disenangkan yang mana kalau bekas jerawat? Kalau bekas jerawat pada usia muda, even out. Oke, Even Out. Tapi kalau misalnya di atas 35 kan masih suka jerawatan Iya, tuh, iya. Bright Sublime. Karena kita harus memperbaiki kolagennya juga. Oke, karena memperbaiki kolagennya. Oke. Ya dengan Gardenia Phytocell. Gardenia Phytocell banget. Kadang-kadang kita juga suka ini loh dok, kadang suka rancu gitu loh. Karena Mbak ini kenapa sih begini? Kalau sprutan nggak bisa hilang dok? Sprutan itu masuk dalam age spot sih, walaupun itu bawaan nanti bisa hilang. Memudar tapi nggak hilang 100% kan? Ada beberapa yang susah di batang hidung susah.
Tapi kalau yang di pipi lebih mudah. Oh, di badan? Badan bisa, tapi memang orang jadi tidak telaten. Saya jarang sih kalau sebutan yang freckles badan yang tadi hilangkan. Aku pernah dapat pertanyaan gini dok, kenapa pada saat dia sudah mulai masuk di usia di atas 55 tahun, Iya. itu suka kayak ada bintil-bintil kecil yang kayak tai lalat tapi halus. Oh, itu keratosis seboroid sih itu problem orang tua yang sering kena matahari. Oh gitu? Iya. Ini masih bisa balik nggak sih? Bisa. Nah, ini. Nah kayak gini. Iya. Nah, itu pada orang tua yang pada usia mudanya jarang menggunakan tabir surya atau banyak kegiatan outdoor. Tapi biasanya suka di leher. Ya, leher sama muka paling sering. Walaupun jika, karena ini kan ada faktor genetiknya. Biasanya kehamilan itu salah satu yang mempercepat dia timbul. Kalau dari usia muda tidak pernah dilindungi, dia lebih banyak di daerah expose, wajah, leher, gitu. Tapi kalau dilindungi, masih timbul tapi lebih sedikit. Gitu. Makanya wajah dan leher. Terus unsur kegemukan juga berpengaruh. Jadi tidak semata-mata Obesitas itu bisa mungkin. lebih cepat timbul. Tapi Terutama nggak yang di bisa leher. dipakai krim-krim apa itu nggak bisa dok? Tidak bisa karena sifatnya dia seperti daging tumbuh. Di laser Ya, hilang. Peluru Laser apa juga. rontok tuh. ya karena dia superficial mudah kok. Oke teman-teman, informasinya lengkap banget dan teman-teman pasti udah bisa membedakan ya. Teman-teman harus menggunakan even out kah atau menggunakan dari seri Bright Sublime. Kalau untuk even out itu sifatnya lebih untuk pencegahan supaya tidak terjadi flek hitam yang berkelanjutan. Tapi kalau udah Dan itu terjadi, disarankan dari awal, dari usia lebih muda. nah tuh dari usia lebih muda, dari usia 20-an teman-teman sudah boleh memakai yang namanya Optimus Even Out. Karena sekali lagi saya bilang penggunaan krim itu adalah investasi. Investasi penggunaan krim itu karena krim Oriflame itu ada bonus poinnya. Apalagi coba Coba. kurang investasi lagi. apa lagi ya? Nah, jadi pencegahan adalah si Optimus Even Out. Kalau sudah terjadi untuk permasalahan lanjutannya, mencegah terjadi lebih lanjut lagi, baru pakai si Bright Sublime. Bright Sublime. Oke, terima kasih banyak Dokter Terima Edi. kasih Ibu Tusi. Ibu Tusi udah gak sabar untuk makan kuenya kayak. Ya ampun, manis, takut flek hitamnya tebel. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Ibu Tusi. Menyempatkan datang ke Oriflame walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Iya, tapi bosan soalnya dari dulu kalau kemarin kalau ngomong sama Ibu Tusi jauh-jauhan saya di kamarnya, saya di kamar saya, beliau di kamarnya gitu kan dengan suara Bukan burungnya, salah sebut ya. kamar ya. Dengan suara burung di rumah Dengan suara ya, Dok. burungnya kan. Sekarang ini kayak excited bisa ketemu lagi gitu loh. Iya, ada lampu, ada TV, segala macam dengan teknologi ya. gitu Nah, kan. Ya. ini adalah cita-cita mulia Dokter Edi untuk ngomong ketemu dengan teman-teman dan Dokter Edi memperlihatkan wajah gantengnya. Saya buktikan hari ini. Terima kasih sekali lagi Terima dok. kasih Oriflamers, terima kasih Ibu Tusi, Sama-sama. dan terima kasih seluruh tim Oriflamers. Ada sih, ada pesan buat boleh dibacain yang menang kuis tadi? Tuh kecil banget om. Yang mana sih? Yang mana? Bagus loh, bagusnya yang mana? Enggak siap dia kalau nggak ini. Kak nanti kalau mau. Yang mau menang kuis tadi suruh kirim email. Oh, oke. Untuk teman-teman yang sudah menang dari kuis yang kita ajukan tadi, untuk 3 orang teman-teman tadi, tolong mengirimkan nama, alamat, kode pos dan nomor HP ke alamat email selamatpagi@oriflame.com. Ya, sekali lagi untuk teman-teman yang tadi menang, tolong kirimkan nama, alamat, kode pos dan semua itu di email ke alamat selamatpagi@oriflame.com. Terima kasih teman-teman dan jangan lupa untuk mengirimkan alamat teman-teman. Nanti langsung diantar langsung sama Mbak Novi ngetok pintu. Ada. Emang nggak pakai keras ya? Bukan lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat dan Tetap sehat. selalu berhati-hati dan jangan lupa belanja Bright Sublime. Pencegahan penggunaannya adalah Optimus Even. Benar. Terima kasih. Terima kasih. 那条线有爱。